Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Azatul Fitriani, NIM 2021900014, kelas PPAA akan mempresentasikan proposal saya mengenai penelitian tindakan kelas berjudul Penggunaan Media Visual untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 10B MA Ma'arif Balong. Yang akan saya sampaikan yang pertama adalah latar belakang masalah. Bahasa pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperoleh manusia melalui pertukaran pikiran dan emosi antara dua orang atau anggota kelompok tertentu. Bahasa merupakan salah satu karunia dari Tuhan yang diberikan pada manusia. Begitu pula dengan hewan yang masing-masing memiliki tanda isyarat atau simbol agar dapat saling memberi pengertian. Bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahasa Arab, yaitu merupakan bahasa universal yang kini semakin berkembang di masyarakat. Mengajar bahasa Arab ternyata sulit, meskipun sebenarnya setiap bahasa ada kesulitan dan kemudahannya sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem bahasa. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa di dunia dan digunakan secara resmi hampir 20 negara. Bahasa Arab merupakan bahasa orang Islam dan bahasa Al-Quran, dan inilah kata orang Arab untuk mengungkapkan tujuan mereka. MA Ma'arif Balong merupakan menemukan beberapa kesulitan dalam memahami pembelajaran bahasa Arab, terutama keterampilan berbicara yang merupakan bagian dari keterampilan berbicara yang 4. Hal ini disebabkan beberapa alasan, diantaranya kurang menarik perhatian mereka, pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran yang membosankan, mengikuti kompetisi dan studi banding yang menyita banyak waktu. Faktor dari sekolah merupakan alat bantu atau media pembelajaran masih belum merata keberadaannya di sekolah-sekolah, menyebabkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Ditambah lagi dengan mayoritas siswa meremehkan kegiatan berbicara bahasa Arab yang dianggap bisa dilakukan secara instan, namun pada kenyataannya saat mempraktekannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan imajinatif, alat yang disebut sebagai alat bantu atau sarana pendidikan digunakan dalam pengajaran. Untuk selanjutnya, karena beberapa hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul berupa penggunaan media visual untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 10B MA Ma'arif Balong. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru tidak menggunakan alat bantu belajar yang dapat membantu efektivitas pembelajaran. Kedua, alat bantu atau media pembelajaran masih belum merata keberadaannya di sekolah-sekolah. Yang ketiga, mayoritas siswa yang meremehkan kegiatan berbicara bahasa Arab. Keempat, lemahnya kemampuan siswa untuk melakukan dialog bahasa Arab. Kelima, metode pembelajaran guru yang tidak bervariasi sehingga menimbulkan kejenuhan belajar siswa. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut adalah apakah dengan menggunakan media visual dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 10B MA Ma'arif Balong. Tujuan penelitiannya berdasarkan pada latar belakang identifikasi masalah setelah rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan media visual untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 10B MA Ma'arif Balong. Kajian pustaka yang pertama adalah landasan teori media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Media pendidikan adalah alat bantu atau pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian, media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi terciptanya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.
Fungsi dan manfaat media menurut Azhar Arsyad. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Selanjutnya, menurut Winasanjaya, secara khusus, media pembelajaran memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Dan yang terakhir, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa. Pengertian media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal atau visual terdiri atas kata-kata atau bahasa verbal dalam bentuk tulisan, dan pesan nonverbal visual adalah pesan yang dituangkan ke dalam simbol-simbol nonverbal dan visual. Posisi simbol-simbol nonverbal visual yakni sebagai pengganti bahasa verbal, maka media bisa disebut sebagai bahasa visual. Bahasa visual inilah yang kemudian menjadi software-nya media visual. Macam-macam media visual ini sangat banyak. Ada yang media visual yang diproyeksikan seperti media realita atau benda nyata, model, kemudian media grafis, bagan atau chart, dan grafik. Kemudian ada yang media visual diproyeksikan, contohnya transparansi OHP, film bingkai atau slide. Manfaat media visual yaitu media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media visual memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Media visual dapat menanamkan konsep dasar, yakni benar, konkret, dan realistis. Media visual membangkitkan keinginan dan minat baru. Media visual akan mengakibatkan perubahan efektif kognitif dan psikomotorik, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Prinsip-prinsip pemilihan media visual. Seperti yang telah dijelaskan di atas, media visual sangat banyak manfaatnya serta fungsi, apalagi media berbasis visual. Kita harus ingat bahwa manusia, khususnya siswa, dapat menyerap suatu materi apabila materi yang diberikan dikemas dalam bentuk yang menarik dan mengesankan, sehingga materi yang mereka simak harus terus teringat dengan di benak mereka. Untuk itu, hadirkan media, khususnya media visual, dalam jenjang pendidikan tertentu, yaitu disesuaikan dengan umur dan jenjang sekolah dari anak-anak, supaya pembelajaran dapat bermakna. Bukan hanya media yang menjadi faktor pendukungnya, tetapi peranan guru atau pendidik sebagai motivator atau fasilitator menjadi faktor yang sangat penting, karena pendidik harus dapat merangsang dan memberikan dorongan untuk dapat menumbuh kembangkan kreativitas siswa sehingga akan terasa kebermaknaannya suatu pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual yang pertama adalah repeatable, ya, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengclippingnya. Analisis lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang lebih mendalam, dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Kekurangannya lambat atau kurang praktis, tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan tertentu, tidak dapat didengar. Visual yang terbatas, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian maharatul kalam atau keterampilan berbicara. Kalam secara bahasa berarti perkataan, pembicaraan, dialog. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata, untuk mengungkapkan pikiran kedalaman bicara. Maharatul kalam merupakan kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain secara langsung atau lisan.
Ada faktor yang mempengaruhi kemampuan ini, diantaranya artikulasi, intonasi, diksi, pola kalimat, isi, sistematika pembelajaran, prolog, epilog, dan tampilan. Untuk selanjutnya, untuk kajian teori silahkan dibaca sendiri di makalah. Kemudian dilanjutkan mengenai kajian penelitian terdahulu. Penelitian berbicara telah banyak dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah penelitian dari Nurfia Arianti 2008, Retnowati 2002, dan Satimah 1996. Kemudian, kerangka berpikir. Keberhasilan dari proses belajar mengajar di dalam kelas tidak lepas dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Siswa kelas 10 MA Ma'arif Balong memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Media pembelajaran yang digunakan guru masih belum mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. Penerapan media visual ini dimaksudkan agar peserta didik aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dengan mengumpulkan apa yang telah dipahami melalui praktek berbicara bahasa Arab, sehingga nantinya dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 10 MA Ma'arif Balong. Kemudian, pengajuan hipotesis tindakan. Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data terkumpul. Dari hasil telaah teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah di atas, yaitu dengan menggunakan media visual. Keterampilan berbicara bahasa Arab pada materi awal kelas 10 MA Ma'arif Balong dapat meningkat. Kemudian metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan ini bersifat kolaboratif, yaitu melibatkan mahasiswa sebagai peneliti dan guru bahasa Arab sebagai kolaborator. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan bentuk kajian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui suatu perbuatan nyata, bukan hanya mencermati fenomena tertentu, kemudian mendeskripsikan apa yang terjadi dengan fenomena yang bersangkutan. Ada 4 aspek dalam penelitian tindakan, yaitu yang pertama perencanaan, kedua tindakan, ketiga pengamatan, dan keempat adalah refleksi. Setting atau subjek. Setting subjek penelitian tindakan kelas. Yang pertama lokasi penelitian. Tempat penelitiannya di MA Ma'arif Balong, Desa Jalan, Kecamatan Balong, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Timur, yang dikelola oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Ponorogo dan Munyati Sulan SH nomor 4/2013, SK Menkumham nomor AHU 119.AH.01.03/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 83 Ponorogo. Waktu penelitiannya pada bulan Februari sampai dengan April 2022. Subjek penelitiannya kelas 10 MA Ma'arif Balong. Alasan dipilihnya siswa Ma'arif kelas 10 MA Balong dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan yang harus dibelajarkan secara seimbang seperti keterampilan bahasa lainnya. Kedua, keterampilan berbicara bahasa Arab yang dimiliki oleh siswa kelas 10B MA Ma'arif Balong masih rendah. Rencananya keterampilan berbicara bahasa Arab tidak dari standar nilai untuk keterampilan yang diterapkan oleh guru. Data dan sumber data. Data adalah catatan
fakta-fakta atau keterangan yang akan dilakukan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dapat menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 1. Skor hasil pekerjaan secara individu, 2. Pernyataan verbal siswa, 3. Hasil observasi yang dilakukan melalui pengamatan oleh peneliti, 4. Catatan lapangan. Kemudian sumber data. Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu informan yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 MA Ma'arif Balong. Hal ini menjadi pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam menguasai keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan media visual. Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data tersebut adalah data hasil belajar yang dikumpulkan oleh orang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan tes. Untuk melanjutkan penjelasan lebih lengkapnya silahkan dilihat di makalah atau proposalnya. Instrumen penelitiannya adalah catatan lapangan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dan siswa serta mencatat tingkah laku siswa selama proses pembelajaran bahasa Arab berlangsung, dan dokumentasi berupa foto-foto atau video kegiatan pelaksanaan penelitian tindakan dari awal pembelajaran sampai dengan berakhirnya pembelajaran dan lembar penilaian tugas. Teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data yaitu pengumpulan data. Setelah data diperoleh, selanjutnya diidentifikasi, kemudian disajikan kembali untuk diidentifikasi. Hasil identifikasi diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang relevan secara deskriptif, kemudian diverifikasi atau ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu catatan lapangan, observasi, dan wawancara. Kemudian data kuantitatif diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu tes pengumpulan data, sehingga nanti akan diperoleh nilai pretest, post-test siklus 1 dan post-test siklus 2. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses. Kriteria keberhasilan ini akan berhasil apabila siswa dapat berbicara bahasa Arab dengan baik, yaitu siswa dapat melafalkan kata dengan jelas, siswa dapat menguasai kosakata tentang materi, ma'ruf kalam, siswa dapat memahami struktur bahasa Arab, siswa dapat menguasai materi, dan siswa lancar dalam berbicara bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah prestasi. Siswa dalam pembelajaran berbahasa Arab menggunakan media visual dinyatakan berhasil apabila skor 75% siswa mencapai nilai KKM yaitu 70,0. Siswa dinyatakan berhasil dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya berbicara bahasa Arab, apabila nilainya minimal 70. Prosedur penelitian. Yang pertama adalah perencanaan. Pada siklus 1 diawali dengan membuat perencanaan tentang materi dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di kelas. Perencanaan disusun oleh peneliti dan kolaborator. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tindakan. Tahap pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana yang sudah dirancang sebelumnya. Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan itu berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap segala hal yang dilakukan siswa di dalam kelas yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kemampuan berbicara menggunakan bahasa Arab, praktek siswa, dan keaktifan siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi. Penelitian bersama kolaborator menganalisis hasil pengamatan pada siklus 1, yaitu mengambil kesimpulan tentang kemampuan siswa setelah dikenai tindakan menilai keaktifan siswa karena berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya, serta kemampuan masing-masing siswa dalam praktek berbicara bahasa Arab. Tindakan 2 mengikuti prosedur pada siklus 1 yang terdiri dari perencanaan,
melaksanakan tindakan observasi, pengamatan, dan refleksi. Demikian tadi presentasi proposal penelitian PTK saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih detailnya silahkan dilihat di proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.